Ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda pertemuan antara Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya, dan Sabdopalon di Blambangan. Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah mitologi atau legenda di Indonesia, yaitu cerita tentang Sabdopalon. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis. Sabdopalon adalah sosok legendaris tanah Jawa di Gunung Tidar, area Jawa Tengah yang beragama Hindu-Buddha terakhir yang dekat dengan Raja Majapahit kala itu. Sosoknya diceritakan menjadi pengikut setia Brawijaya V yang bertugas sebagai penasihatnya. Sabdopalon menjadi penasihat spiritual dan pandita sakti pada masa Raja Brawijaya V memimpin Majapahit. Namanya disebut-sebut dalam Serat Dharma Gandul yang ditulis oleh Ki Kalamwadi. Serat Dharma Gandul adalah suatu tembang macapat kesusastraan Jawa Baru yang berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabdopalon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan oleh tentara Demak pada tahun 1478. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindrawardhana. Ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk menyapu agama Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam Dharma Gandul, agama orang Jawa disebut agama Budi, yaitu ajaran agama Buddha yang berdampingan dengan ajaran agama Hindu. Pada tahun 1978, Gunung Semeru sempat meletus dan membuat sebagian orang Jawa percaya atas ramalan Sabdopalon tersebut. Tokoh Sabdopalon dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa, serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Sabdopalon juga sering dikaitkan dengan satu tokoh lainnya, yaitu Naya Genggong. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini adalah orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya ini adalah penggambaran pribadi yang berbeda dalam satu tokoh. Saat ini, Petuah atau ajaran Sabdopalon dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati yang berisi tentang kebaikan yang berasal dari leluhur tanah Jawa. Menurut guru ahli spiritual, keberadaan Sabdopalon tak lain adalah sosok Raja Jin Gunung Tidar di Jawa Tengah. Kesaktiannya membuat angkernya Pulau Jawa sehingga membuat Raja Turki Mehmed I mengutus Syekh Subakir untuk meruqyah Pulau Jawa. Raja Turki Mehmed I mengutus Syekh Subakir dari Persia dan pamannya yang bernama Maulana Malik Ibrahim siar ke Nusantara. Singkat cerita, Syekh Subakir sebagai ulama Persia melakukan perjanjian dengan Sabdopalon dan diizinkan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Mengutip buku Sejarah Kelam Majapahit yang ditulis Peri Mardiono, Sabdopalon adalah penasihat Brawijaya V yang bertugas bersama Naya Genggong. Mereka digambarkan sebagai sosok yang sakti yang selalu mendampingi Brawijaya V pada masa pemerintahan, yaitu tahun 1468 sampai 1478. Menurut cerita, Sabdopalon dan Naya Genggong mulai dikenal pada masa kepemimpinan Ratu Tribuana Tunggadewi. Sabdopalon banyak disebut dalam Serat Jangka Jayabaya Sabdopalon atau disebut juga Serat Jangka Sabdopalon. Serat itu ditulis oleh seorang pujangga bernama Ronggo Warsito. Dalam seratnya menceritakan ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya Majapahit. Syair yang tertulis dalam Jangka Sabdopalon itu artinya, takdir Nusa sampai kepada janji jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Dalam syair tersebut disampaikan tanda-tanda alam dan sosial masyarakat yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Lalu diceritakan juga ketika Sabdopalon bertemu dengan Sunan Kalijaga. Sosok Sabdopalon yang tertulis dalam Serat Dharma Gandul, di dalamnya diceritakan juga pertemuan antara Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya,
dan Sabdo Palon di Blambangan. Pertemuan tersebut terjadi ketika Sunan Kalijaga mencari dan menemukan Brawijaya V dengan tujuan meminta bantuan tentara dari kerajaan di Bali dan Cina untuk memukul balik serangan Raden Patah yang sedang menghancurkan Majapahit. Hal tersebut berhasil dicegah Sunan Kalijaga dan membuat Brawijaya V masuk ke agama Islam. Melihat Brawijaya V masuk ke dalam agama Islam, Sabdo Palon tidak mengikutinya dan memutuskan untuk berpisah dengan Brawijaya V. Ia sangat malu kepada langit dan bumi atas keputusan Brawijaya V yang masuk ke dalam agama Islam. Sabdo Palon mengatakan akan berpisah, namun ia tidak pergi dan mengubah namanya menjadi Semar. Sabdo Palon berpisah dengan Brawijaya V karena perbedaan prinsip. Kekecewaan Sabdo Palon juga disampaikan melalui ramalan tentang sosok masa depan yang diinginkannya. Keinginan tersebut menyebutkan bahwa suatu saat nanti akan ada orang Jawa yang memahami Kawaru Jawa dan memimpin Nusantara. Sabdo Palon juga mengaku bahwa dirinya adalah Semar. Semar merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Numadi atau Tuhan Yang Maha Esa. Tugasnya adalah menuntun manusia agar menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur, dan berada dalam jalan kebaikan. Selain itu, ia juga diutus untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara. Sabdo Palon atau Semar dipercaya telah ada di bumi Nusantara sekitar 525 tahun sebelum Masehi. Keberadaan Semar ini diyakini orang Jawa dapat menyamar sebagai wujud yang berbeda pada setiap masa. Meski berwujud sebagai manusia biasa, sosoknya dianggap sebagai begawan atau pandita. Menurut antropolog Paul Strange, dalam penelitiannya pada tahun 1988, Sabdo Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar yang dikenal sebagai Mahaguru di Tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa yang sengaja turun ke bumi untuk menjadi punakawan. Tugasnya menjadi pemomong raja dan pengayom kaula. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa Sabdo Palon dan Naya Genggong bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter dan tugas yang diembannya. Dalam Serat Darmo Gandul, Sabdo Palon diartikan sebagai kata-kata dari namanya. Sabdo Palon berasal dari dua kata, yaitu sabdo yang berarti seseorang yang memberi masukan atau ajaran, dan palon yang berarti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Sementara Naya Genggong berasal dari kata Naya yang berarti nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Naya Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Demikianlah kisah Sabdo Palon yang melegenda di Tanah Jawa. Semoga cerita ini bermanfaat dan jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!